Selamat datang. Hari ini kita akan mengupas tuntas satu ide inti dari materi yang Anda bagikan, ya The Seven Sigma Mindset, khususnya dari bab 10, pola 3. Fokus kita kali ini ke kebiasaan mental yang disebut thought identifying. Atau kalau di Indonesia kan, pola identifikasi pikiran, gitu ya. Betul sekali. Ini pola yang cukup sering kita alami tanpa sadar. Intinya kan, ini kecenderungan kita memperlakukan pikiran seolah-olah itulah diri kita yang sebenarnya. Anda mungkin pernah kan mikir, saya memang orang yang pelupa, bukan sekedar, aduh saya baru saja lupa sesuatu. Iya, iya, contoh yang pas itu. Nah, kecenderungan nyamain diri sama pikiran ini yang mau kita eksplorasi bareng, kenapa sih ini terjadi, terus dampaknya apa, dan gimana kerangka ini nawarin cara buat bikin sedikit jarak gitu. Kita mulai dari akarnya dulu deh. Kenapa kita kok gampang banget ya nyamain diri sama arus pikiran yang, ya ampun, datang dan pergi di kepala? Kenapa kita mikir saya adalah pemikir negatif, bukannya, saya lagi ngalamin pikiran negatif? Itu pertanyaan bagus, karena emang rasanya alami banget kan? Nah, kerangka berpikir ini nunjukin ada dua akar utama sih. Oke, apa aja tuh? Pertama, ya otak kita sendiri. Otak kita kan emang dirancang buat terus produksi pikiran ya. Kayak pabrik aja gitu, jalan terus. Iya juga ya, non-stop. Betul. Terus yang kedua, ada penguatan sosial. Dari kecil, kita sering dikasih label sama orang lain. Atau bahkan sama diri sendiri, gara-gara omongan orang. Kamu pinter, kamu ceroboh, duh pemalu banget sih. Oh, jadi label-label itu nempel ya? Nempel banget. Lama-lama kita internalisasi. Nah, di materi ini ada contoh menarik soal seseorang yang dari kecil dibilang pencemas. Terus-terusan gitu. Oke. Akhirnya, ya dia jadi percaya banget kalau dirinya ya memang seorang pencemas. Dan itu tanpa sadar jadi membatasi dia. Mau coba hal baru di kerjaan, jadi ragu. Ketemu orang baru jadi takut duluan. Gitu. Wah, jadi meskipun alami, kebiasaan ini bisa jadi problematik ya. Kebayang sih gimana label pencemas itu bisa membatasi banget. Tapi selain itu, apalagi dampak negatifnya kalau kita terlalu sering nyamain diri sama pikiran-pikiran tertentu, apalagi yang negatif gitu. Dampaknya bisa lumayan signifikan loh. Waktu kita bilang saya adalah pikiran negatif X, kita itu sebenarnya mengubah sesuatu yang sifatnya sementara kan, pikiran itu datang dan pergi, ya jadi kayak identitas permanen. Oh, jadi kayak dicap permanen gitu ya? Iya, kayak membekukan diri kita dalam satu definisi yang sempit aja. Akibatnya, ya potensi kita yang lain jadi ketutup. Terus, jadi lebih gampang juga buat kritik diri sendiri. Ya emang aku orangnya begini, gitu kan. Bener juga. Dan ini bisa bikin konflik batin yang membingungkan. Misalnya kita pengen berubah jadi lebih disiplin. Tapi identitas lama yang udah nempel, saya ini orangnya males, itu terus-terusan ganggu. Jadinya ya menghambat penerimaan diri dan bikin kita ngerasa stuck gitu. Nggak bisa maju. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling, menggugah dari bab ini. Gagasannya itu loh, ada alternatif. Kita nggak harus jadi pikiran kita. Betul. Kita bisa sadar kalau pikiran itu ada, tapi ya udah, dia terpisah dari diri kita yang lagi ngamatin. Gimana konsep pemisahan ini dijelasin lebih lanjut? Intinya itu menciptakan ruang. Semacam jarak gitu. Anda itu bukan pikiran yang muncul, Anda itu kesadarannya atau ruangnya tempat pikiran itu datang dan pergi. Kayak langit sama awan gitu ya? Nah, persis. Analoginya pas banget. Pikiran itu kayak awan di langit. Langitnya ya tetap langit, mau awannya gelap, cerah, badai sekalipun, dia tetap di situ mengamati. Oke. Materi ini nyaranin latihan sederhana, tapi dampaknya bisa kuat banget. Ubah cara kita ngerangkai kalimat soal pengalaman internal kita. Oh, gimana tuh caranya? Misalnya nih, daripada bilang, saya marah, coba deh rasain sensasinya, terus katakan dalam hati atau pelan-pelan, saya sedang merasakan sensasi kemarahan muncul dalam diri saya. Beda ya rasanya, jadi lebih objektif gitu. Betul. Atau dari saya bodoh, jadi saya menyadari adanya pikiran yang mengatakan saya bodoh. Pergeseran kata-kata ini mungkin kedengeran sepele ya, tapi efeknya itu bikin ada jarak psikologis. Ada latihan refleksi juga di buku ini yang nunjukin kalau orang cenderung rasain intensitas emosi negatif yang lebih rendah pas pakai frasa pengamatan kayak gini.
Wah, kedengarannya menarik banget dan berpotensi melegakan ya. Tapi saya ngebayangin nih, pas lagi emosi banget atau pikiran negatifnya kerasa nyata banget gitu, gimana caranya kita bisa ingat buat ngelakuin pergeseran ini? Gimana kita bisa sadar pas lagi kejebak di identifikasi itu? Nah, itu dia tantangan utamanya, ngangkap momennya. Kuncinya ya kesadaran. Materi ini nyaranin buat perhatiin sinyal-sinyal fisik. Seringkali, identifikasi yang kuat sama pikiran negatif itu ada tandemnya di badan. Oh ya, contohnya gimana? Misalnya, otot jadi tegang, napas jadi pendek dan dangkal, atau mungkin jantung deg-degan lebih cepat. Nah, sensasi fisik ini bisa jadi kayak alarm pengingat buat Anda. Oke, jadi pakai badan sebagai pengingat? Iya, pas sadar ada sinyal ini dan muncul pola pikir, saya adalah, coba ambil jeda sebentar aja, nggak usah lama-lama. Tarik napas dalam. Bahkan, sekedar ubah posisi badan, misalnya lagi duduk terus berdiri, itu bisa bantu memutus arus otomatisnya. Oh oke, jadi ada tindakan fisiknya juga ya? Bisa membantu. Baru setelah itu, secara sadar, coba dirangkai ulang kalimat pikirannya pakai format pengamatan tadi, bukan identifikasi. Saya merasakan, atau saya menyadari adanya pikiran. Ini latihan ya, jadi emang butuh diulang-ulang. Biar kebiasaan lamanya pelan-pelan luntur. Jadi, ngenalin pola identifikasi ini bukan cuma latihan mental pasif aja ya, tapi aktif ngubah cara kita berhubungan sama pikiran. Dan ini nyambung dong ya ke pola lain yang juga disinggung sekilas di bagian ini, soal thought trusting, mempercayai pikiran itu. Nyambung banget. Karena kita udah ngerasa identik sama pikiran itu, saya adalah orang gagal. Ya kita jadi gampang banget percaya gitu aja sama isinya, tanpa cek ulang atau bukti lagi, gitu bukan? Tepat sekali. Keduanya itu kayak dua sisi mata uang lah. Identifikasi yang kuat, saya adalah pikiran ini, itu jadi pintu masuk buat percaya mutlak sama pikiran itu. Karena ini saya, ya pasti bener dong pikiran ini. Wah, bahaya juga ya kalau gitu. Karena kita bisa aja membangun seluruh cerita tentang diri kita atau dunia ini berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya belum teruji, yang akarnya ya dari identifikasi awal yang mungkin keliru tadi. Jadi, memutus kebiasaan identifikasi ini itu ngebuka pintu buat kita bisa mempertanyakan isi pikiran secara lebih objektif. Memberi kita ya kebebasan mental yang lebih besar. Oke, jadi kita udah kupas ya, gimana kebiasaannya main diri sama pikiran itu bisa ngebentuk realitas kita, seringnya tanpa kita sadari, dan kadang malah membatasi. Poin kuncinya berarti menciptakan ruang ya antara Anda, si pengamat, dan pikiran yang diamati itu. Betul, Anda punya pikiran, tapi Anda bukan pikiran itu. Sebuah perbedaan yang mungkin sederhana, tapi dampaknya dalam ya. Iya, dan ini tentu aja mengarahkan ke pertanyaan yang lebih dalam lagi yang juga disinggung di materi ini buat eksplorasi selanjutnya. Kalau Anda bukan pikiran-pikiran Anda, terus siapa atau apa dong Anda yang sebenarnya? Wah, Kerangka berpikir ini bahkan mulai nyentuh gagasan kalau diri yang kita anggap sebagai subjek yang tetap ini pun mungkin sebuah konstruksi juga. sebuah pemikiran yang cukup mendalam ya buat Anda bawa pulang dan renungkan. Coba deh gimana kalau ya iseng aja untuk hari ini aja gitu, Anda coba secara sadar buat mengamati pikiran-pikiran yang muncul, terutama yang rasanya berat atau membatasi. Amati aja, jangan langsung hanyut dan bilang, ini saya. Iya, coba rasakan bedanya. Perbedaan apa kira-kira yang mungkin Anda rasakan? Peluang apa yang bisa jadi terbuka kalau kita nggak langsung jadi pikiran kita itu? Sekian dulu eksplorasi kita kali ini.